Welcome to my channel. Di video kali ini kita akan mereview pertandingan 2006 Magnus Carlsen versus Thorstein. Langkah brilian dan jebakan-jebakan yang diberikan oleh Magnus Carlsen membuat Thorstein kebingungan. Kali ini Magnus Carlsen memegang bidak putih dan Thorstein memegang bidak hitam. Magnus Carlsen pion E2 langkah, dibalas dengan pion E2 langkah, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, kuda ke F6. Pembukaan yang apik dan cemerlang. Pion D 1 langkah. Magnus Carlsen rokade. Pion G 1 langkah. Pion D 1 langkah. Pion kali pion. Magnus Carlsen menjalankan pion 1 langkah. Thorstein pion kali pion. Kuda makan pion. Menteri ke D5 mengancam gajah dan kuda. Benteng ke E1. Luar biasa pergerakan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, membiarkan benteng putihnya dimakan menteri. Tetapi Thorstein menaikkan gajah ke E6. Beralasan untuk tidak mengepin raja pada saat kuda ditarik ke C6. Pion pukul kuda. Pengorbanan yang dilakukan Magnus Carlsen. Kuda naik ke C3. Posisi ini mengancam menteri di petak D5. Langkah selanjutnya Thorstein sangat membingungkan. Menteri ke C5. Menteri ke F3. Mengancam kuda di petak F6. Jika kita mengamati jalannya langkah-langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, sepertinya problem telah terjadi. Dia membuat langkah untuk membingungkan Thorstein. Raja naik ke D7. Menteri pukul kuda. Dan gajah naik ke E7. Posisi mengancam menteri dan bersamaan kuda ke E4. Menteri makan gajah. Gajah makan pion. Menteri pindah ke D5. Mengajak pertukaran menteri dan Magnus Carlsen menolak. Menteri pindah ke C3. Benteng ke B8. Gajah naik ke G5. Oke guys, saatnya kalian berpikir langkah apa yang dilakukan Thorstein untuk langkah selanjutnya. Apakah dia memakan gajah atau membiarkan posisi menteri dan raja berada di petak D? Karena Magnus Carlsen bisa saja menarik benteng A atau benteng E pindah ke D1. Dari jalannya pertandingan yang sebenarnya, langkah ini membuat Thorstein berpikir lebih lama lagi. Dan dia memutuskan untuk
Gajah kali gajah. Benteng ke D1. Sepertinya langkah tersebut merupakan langkah blunder yang dilakukan oleh Thorstein, sehingga Magnus Carlsen dengan mengaktifkan kuda dan benteng mengancam posisi menteri dan raja yang dimiliki oleh Thorstein. Dan lagi-lagi langkah brilian dilakukan oleh Magnus Carlsen. Dia tidak membiarkan pion B-nya dimakan oleh benteng. Karena dengan posisi ini sebenarnya dia sudah bisa memakan menteri di petak D5. Saatnya dia memakannya karena raja telah bergeser ke C8. Lagi-lagi Magnus Carlsen membiarkan dia hanya memiliki menteri 1 dan melawan benteng 2. Karena apa? Posisinya dia skak dan benteng di B4 didapatkan secara gratis. Thorstein tidak memiliki banyak langkah. Dan pada akhirnya raja ke petak D7. Magnus Carlsen langsung melahap benteng yang ada di B4. Di posisi ini cukup sulit bagi Thorstein untuk melawan menteri dan bidak yang posisinya sama-sama memiliki 6 buah. Oke guys, jika kalian ada di posisi bidak hitam seperti posisi Thorstein, apa yang kalian akan lakukan? Melanjutkan pertandingan atau menyerah? Dan Thorstein memindahkan benteng ke E8, menteri ke A4, skak, dan raja pindah ke D8. Carlsen memakan bidak A7 dan mengakhiri pertandingan. Di langkah ini Thorstein menyerah karena tidak mungkin bagi dia melawan Magnus Carlsen dengan posisi menteri lawan benteng. Sekian dulu video. Jika kalian suka video untuk selanjutnya, saya akan terus update video-video yang keren permainan catur dunia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you and